Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 14 Agustus 2023. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati Santo Maximilian Kolbe, martir yang lahir di Wola dekat Łódź, Polandia 7 Januari 1894. Setelah dipermandikan, ia mengambil nama Raymond. Ketika dewasa, ia masuk biara Fransiskan dan namanya menjadi Maximilianus. Ia termasuk biarawan yang sangat saleh dan mendirikan Militia Maria Immaculata di Roma untuk memajukan kebaktian kepada Bunda Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Tahun 1918 ia dihabiskan menjadi imam dan kembali ke Polandia untuk berkarya di sana, menyebarkan tentang buletin Militia Maria Immaculata. Ia juga mendirikan biara dan memberi tempat bagi 800 biarawan. Ia juga mendirikan biara di Jepang, di India. Ia termasuk orang yang menyukai tulisan dan mewartakannya kepada banyak orang. Tahun 1939, Gestapo Jerman masuk wilayah Polandia. Mereka mematahkan semangat orang Polandia dengan cara menahan, memenjarakan, membunuh para pemimpin, baik politik, keagamaan maupun para ahli. Terutama jajaran pers Polandia harus dihancurkan. Maximilian yang dikenal sebagai seorang penulis dan editor majalah juga ditangkap dan diasingkan ke Jerman dan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi Amstead. Ia pernah dilepaskan, namun tahun 1991 ditangkap lagi, dipindahkan di kamp konsentrasi Auschwitz. Di kamp ini ia diam-diam menjalankan fungsinya sebagai imam bagi para tahanan di sana. Ia turut bekerja paksa dan penyakit TBC mulai diderita karena kerja paksa itu. Pada suatu hari, seorang sersan bernama Galzowicz ditai hukuman mati dan sangat takut. Ia berteriak, menyebut anak-anak dan istrinya. Mendengar teriakan itu, Maximilian Kolbe maju dan dengan tegap meminta untuk menggantikan sersan yang malang itu. Daripada dia yang beranak istri, lebih baik saya mati, karena toh saya tidak beranak istri. Maka dengan sandera yang lain, ia tidak diberi makan dan minum. Namun ia bertahan sebagai korban yang terakhir dan baru mati setelah disuntik dengan karbolik asid. Saudara-saudara terkasih, kita bersyukur atas keikhlasan, kegigihan Santo Maximilianus Kolbe ini menggantikan orang yang masih mempunyai banyak tanggungan. Ia tidak menyayangkan nyawanya, melainkan menyerahkannya bagi orang lain. Bacaan Ekaristi hari ini yang kita jadikan dasar permenungan diambil dari kitab Ulangan bab 10 ayat 2 sampai ayat 12 sampai 22, di mana Musa mengajak umat Israel
untuk menyunatkan diri dan menunjukkan kasih kepada orang-orang asing. Artinya membaharui hati dan mengamalkan cinta Allah kepada semua orang. Karena dulu mereka juga orang asing dan dipilih oleh Allah. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 17 ayat 22-27, dua hal dikatakan. Pemberitaan mengenai anak manusia yang akan diserahkan dalam tangan manusia dan dibunuh, namun akan bangkit pada hari ketiga. Juga ajakan agar tidak menjadi batu sandungan. Maka Yesus dan teman-teman murid-muridnya juga membayar pajak. Saudaraku terkasih dalam Kristus, sebagai orang-orang pilihan Allah yang lewat pembaptisan diangkat menjadi anak-anaknya, kita diajak untuk membaharui hati yang diistilahkan oleh bacaan pertama menyunatkan hati. Artinya meninggalkan manusia lama, mengganti dengan manusia baru, dengan kasih, dengan hukum perjanjian baru, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Dan kita tahu kasih itu memerlukan pengorbanan yang sudah diberikan contohnya oleh orang kudus yang kita peringati pada hari ini, yakni Maximilianus Maria Kolbe, imam dan martir yang rela menggantikan untuk dibunuh demi keselamatan seorang bapak yang punya tanggungan anak dan istri. Cintanya tidak dipendam, cintanya diwujud nyatakan. Kita diajak untuk benar-benar memberikan cinta kepada orang-orang tanpa kecuali. Dan meskipun pajak dituntut dari orang lain, Yesus ingin agar mereka tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga para murid diminta untuk pergi memancing, dan ikan yang pertama dibuka mulutnya ditemukan mata uang 4 dirham, dan itu sebagai pajak. Yesus ingin tetap mentaati aturan duniawi, tapi lebih-lebih nanti diajak kita semua mentaati aturan surgawi dengan hukum cinta, cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Dan untuk mencinta itu perlu suatu pengorbanan. Saudari-saudaraku terkasih, bagaimana sikap kita? Seringkali ketika merasa lebih dari yang lain, kita minta dinomorsatukan, diistimewakan. Bukan seperti Yesus dan para murid. Jangan sampai menjadi batu sandungan dengan tetap membayar pajak. Kita diajak hati bahwa kita pun di depan masyarakat adalah anggota masyarakat. Tapi kita juga ingat bahwa di depan Allah kita adalah warga Allah. Kita ingat Yesus mengatakan ketika orang menjebaknya, bolehkah bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Maka dikatakan, berikanlah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Dengan demikian kita harus tahu sebagai warga negara kita taat kepada negara, sebagai orang Katolik kita taat kepada hukum dan aturan gereja. Dan kita yakini kita berhati untuk mengorbankan hidup kita demi sesama. Seperti Yesus pernah mengajarkan kepada para murid, anak manusia akan
diserahkan ke tangan manusia, akan dibunuh, namun pada ketiga akan bangkit. Mengikuti Kristus tidak mudah. Harus mematikan ego, mematikan kedagingan, dan kemudian menyuat hati untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tidak mudah, namun harus kita perjuangkan agar akhirnya kita benar-benar seperti Santo Maximilianus Maria Kolbe yang rela memberikan nyawanya untuk orang lain. Dan inilah anak manusia yang telah ditegaskan Yesus, akan ditangkap, dibunuh, namun akan bangkit untuk hidup yang kekal. Meninggalkan ego-ego, menyelamatkan hati, dan memiliki hidup kekal bersama dengan Allah dalam kerajaannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas para martir-Mu yang sungguh berikan hidup demi samanya, terutama yang kami peringati hari ini, Santo Maximilianus Maria Kolbe. Semoga kami juga kemampukan untuk berani menyerahkan ego kami, kesenangan kami, kedagingan kami, dan kami ubah dengan menyuatkan hati untuk hidup yang baru, hidup sesuai dengan kehendak dan ajaran-Mu, agar akhirnya banyak orang mengalami kehidupan dan sukacita. Bantulah umat-Mu yang sedang imannya lemah, kuatkanlah. Yang hampir hilang, kembalikanlah. Agar dalam menghadapi tantangan, mereka tidak mundur, tetap setia, karena Engkau menyertai. Bantulah kami, khususnya umat-Mu yang sedang sakit. Berilah kesehatan. Yang telah berpulang, semoga Engkau hantar kepada kehidupan yang kekal. Yang punya persoalan Engkau urai, yang punya beban Engkau ringankan, agar akhirnya mereka semua mengalami kasih karunia-Mu. Berikanlah semangat untuk berani memberikan diri kepada orang lain. Semangat rendah hati, semangat mencintai. Untuk itu, bantu mereka dengan berkat-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar kita mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan benar. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jauhi kerumunan, pakai masker, pola hidup sehat, dosa kedua, agar kita bisa menjaga diri maupun juga menjaga orang lain. Terima kasih atas sumbangan-sumbangan yang telah diberikan kepada gereja untuk pengisian gedung serbaguna kita. Pelan tapi pasti itulah yang terjadi. Ada umat yang memberikan bantuannya meskipun tidak banyak. Cukup satu kursi, kita terima. Dan dikumpulkan akan menjadi banyak. Sudah mulai berdatangan, namun tetap diharapkan untuk keperluan lain. Ruangan akan nyaman karena sudah tersedia AC. TV monitor masih diharapkan untuk berbagai keperluan. Kursi masih terus diharapkan. Harapannya kita benar-benar terpenuhi untuk keperluan-keperluan pastoral di ruangan-ruangan kita yang pada hari Minggu seringkali tidak bisa dipakai karena belum ada sarananya. Untuk itu diucapkan terima kasih dan tetap masih mengharapkan dari yang lain untuk kepentingan ini.
Pada tanggal 8 September kita akan merayakan ulang tahun paroki kita dan akan diawali dengan berbagai lomba-lomba. Maka saya mengundang semua saja untuk ambil bagian dalam perlombaan itu, agar akhirnya suasana meriah memiliki paroki semakin hidup. Tanggal 8 September jam 6 sore akan dipuncai dengan misa bersama dan ditandai dengan baptisan dewasa maupun penerimaan dari gereja lain. Mari kita dukung semuanya agar kita mampu menghadirkan kemeriahan ulang tahun gereja kita, paroki kita, dan dengan hadiah umat bertambah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Satu yang saya ingatkan, tanggal 17 Agustus setelah misa pagi, sekitar 6:30, kita akan mengadakan upacara bendera di halaman gereja. Mohon partisipasi dukungan sebagai warga negara yang baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.